Halo, kembali lagi bersama saya Lambanua. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita kali ini dengan limit fungsi aljabar. Nah, sebelum kita lanjut pada pembahasan limit fungsi aljabar, jangan lupa teman-teman videonya di like, di subscribe, komen, dan juga di share supaya kamu tidak ketinggalan dan selalu mendapat notifikasi untuk video-video yang terbaru. Dan baik, kita akan melanjutkannya kembali. Limit fungsi aljabar. Nah, kita harus tahu sifat-sifat limit. Namun sebelum sifat-sifat limit, kita tentunya sudah tahu dong apa itu pengertian limit, di mana limit itu merupakan nilai yang mendekati, ya, jika ada suatu fungsi tersebut nilainya tidak boleh tak tentu. Kalau tak tentu, kita harus mencari pendekatannya, baik itu melalui limit dari kiri maupun dari kanan. Kalau dia nilai limit dari kiri sama dengan limit dari kanan, maka nilai limitnya ada. Tapi kalau dari nilai limit dari kirinya tidak sama dengan nilai limit dari kanannya, maka nilai limit tersebut tidak ada. Nah, kita lanjut teman-teman kepada sifat-sifat limit. Sifat-sifat limit itu ada 9. Yang pertama, limit X mendekati A dari K itu sama dengan K, ya, konstanta. Yang kedua, limit X mendekati A dari X sama dengan A. Yang ketiga, limit X mendekati A dari K kali Fx itu sama dengan K kali limit X mendekati A dari Fx. Yang keempat, untuk limit X mendekati A dari Fx tambah Gx itu sama dengan limit X mendekati A Fx tambah limit X mendekati A dari Gx. Yang kelima, untuk limit X mendekati A dari Fx kurang Gx itu sama dengan limit X mendekati A dari Fx kurang limit X mendekati A dari Gx. Yang keenam, untuk limit X mendekati A dari Fx kali Gx itu sama dengan limit X mendekati A dari Fx kali limit X mendekati A dari Gx. Yang ketujuh, untuk limit X mendekati A dari Fx per Gx itu sama dengan limit X mendekati A dari Fx per limit X mendekati A dari Gx. Dimana nilai limit X mendekati A dari Gx ini tidak boleh sama dengan 0. Kalau nilainya nanti sama dengan 0, nilainya tak terdefinisi, ya, maka nilainya ini setelah disubstitusi tidak boleh 0. Nah, kalau hasilnya nanti 0, bagaimana? Harus dijabarkan dulu lagi nilai dari fungsi tersebut. Yang kedelapan, limit X mendekati A dari Fx angkat N itu sama dengan limit X mendekati A Fx di pangkat N, ya. Yang 9, limit X mendekati A untuk akar Fx sama dengan akar limit X mendekati A dari Fx pangkat N. Ya, ini dia teman-teman, ada 9 sifat-sifat limit yang nanti juga akan sering kita
gunakan dalam menyelesaikan soal-soal limit fungsi aljabar. Nah, yang kedua kita akan menentukan nilai limit. Ada beberapa cara teman-teman untuk menentukan sebuah nilai limit. Yang pertama, dengan metode substitusi. Ini metode substitusi ini bagaimana? Jika diberikan suatu limit x mendekati a untuk fx, maka nilai x mendekati a itu langsung disubstitusikan ke dalam nilai fungsi. Artinya setiap x itu dalam fungsi diganti menjadi a atau suatu bilangan sesuai dengan yang diketahui. Nah, contohnya kita lihat. Diberikan limit x mendekati 2 untuk setengah x tambah 4 itu sama dengan berapa? Nah, ini substitusi. Ini x mendekati 2, langsung kita substitusikan ke dalam fungsinya. X yang di sini kita ganti menjadi 2. Maka hasilnya adalah 1/2 kali 2 tambah 4. Sehingga ini menjadi hasilnya 1 tambah 4 sama dengan 5. Nah, dengan metode substitusi ini sangat gampang ya. Tinggal mengganti nilai variabel menjadi konstanta atau yang diketahui. Yang berikutnya adalah dengan metode memfaktorkan. Ini metode memfaktorkan ini bagaimana? Setiap limit yang diketahui, jika kita substitusikan pertama, hasilnya 0/0, maka kita harus menjabarkan persamaan limitnya dulu. Ya, kalau nilainya 0/0 kan berarti nilainya tak tentu. Maka harus bagaimana? Kita harus memfaktorkan persamaan limitnya dulu. Nah, bagaimana caranya? Ini kita lihat contohnya, teman-teman. Nah, ini ada contoh limit x mendekati 2 dari x kuadrat tambah 3x kurang 10 per x kuadrat kurang 4. Nah, yang pertama kita kerjakan ini adalah harus kita substitusikan. Nah, kalau substitusikan hasilnya ini adalah 0/0, teman-teman. Ya. Dimana ini adalah 10 kurang 10 dan 4 kurang 4 hasilnya 0/0. Maka kita belum mendapat nilai limitnya karena nilainya tak tentu. Maka yang pertama yang harus kita kerjakan selanjutnya adalah ini harus kita faktorkan. Yang x kuadrat kurang 4 dapat kita faktorkan menjadi x kurang 2 tambah x kali x tambah 2. Sementara x kuadrat tambah 3x kurang 10 dapat kita faktorkan menjadi x kurang 2 kali x tambah 5. Maka nilai limit x kurang x mendekati 2 dari x kuadrat tambah 3x kurang 10 per x kuadrat kurang 4 itu sama dengan limit x mendekati 2 dari x kurang 2 kali x tambah 5 per x kurang 2 kali x tambah 2. Nah, ini ada yang sama, teman-teman. Ini dapat kita coret ya. Ini dapat dicoret sehingga hasilnya menjadi limit x mendekati 2 dari x tambah 5 per x tambah 2. Kalau sudah begini, ini kita substitusikan kembali nilai x-nya mendekati 2. Maka nilainya sama dengan 2 tambah 5 per 2 tambah 2, hasilnya 7/4.
Ya, begitu ya teman-teman, sangat simpel, masih mudah. Dan yang berikutnya adalah teman-teman dengan cara dengan metode mengalihkan dengan faktor sekawan. Ya, ini kita kalikan dengan faktor sekawan. Nah, kalau dia dengan metode substitusi sudah kita sama pertama, kalau kita dengan substitusikan dia hasilnya 0,0, maka dapat kita gunakan dengan mengalihkan faktor sekawan. Nah, ini kapan kita gunakan? Kalau kita dapat melihatnya, kalau dia tidak dapat difaktorkan, maka harus kita kalikan dengan faktor sekawan. Mengalihkan faktor sekawan itu bagaimana teman-teman? Nah, kita akan lihat contohnya supaya lebih paham. Untuk limit X mendekati 3 dari akar X tambah 4 kurang akar 2X tambah 1 per X kurang 3. Nah, ini kita kalikan dengan sekawan. Ya, tentu yang di bawah tidak dapat kita faktorkan, bukan? Yang di atas juga tidak dapat kita faktorkan. Nah, yang pertama, kalau kita substitusikan nilainya juga akan 0 per 0. Ya, maka kalau di bawah sudah 0 hasilnya, ini tidak dapat kita cari lagi. Ini harus kita cari dengan cara lain. Ya. Maka limit X mendekati 3, akar X tambah 4 kurang akar 2X tambah 1 per X kurang 3, ini kita kalikan dengan faktor sekawan. Faktor sekawan dari mana? Yang dari atas. Ya. Tapi teman-teman tidak selalu hanya dari atas. Ya, dari pembilangnya. Karena juga dari penyebut juga boleh. Nah, kita lihat yang mana yang lebih rumit. Lebih kompleks soalnya. Nah, yang di atas lebih kompleks, maka kita kalikan dengan faktor sekawan yang di atas. Nah, kalau di sini tandanya negatif, maka faktor sekawan ini harus kita ubah tandanya menjadi positif. Ya, masih ingat ya teman-teman? Kenapa demikian? Karena kalau A kurang B kali A tambah B, hasilnya itu akan menjadi A kuadrat kurang B kuadrat. Ya. Nah, ini tidak hanya pembilang kita kalikan dengan faktor sekawan. Kalau pembilangnya kita kalikan dengan akar X tambah 4 tambah akar 2X tambah 1, maka penyebutnya juga kita kalikan dengan yang sama. Kenapa? Supaya kita tidak mengubah nilainya ini. Nilainya tetap sama. Kenapa? Kalau ini kan hasilnya 1. 1 dikali bilangan ini, maka jawabannya bilangan itu sendiri. Ya, jadi tidak mengubah nilai. Di sini kita tidak mengubah nilai, teman-teman. Kita hanya mengubah bentuk. Maka hasilnya menjadi limit X kurang 3 dari X tambah 4 kurang 2X tambah 1. Ini setelah kita cari operasionalnya. Per X kurang 3 kali akar X tambah 4 tambah 2X akar 2X tambah 1. Maka ini dapat kita sederhanakan lagi teman-teman menjadi minus X tambah 3 per X kurang 3 kali akar X tambah 4 tambah akar 2X tambah 1. Nah, supaya ada yang bisa kita coret dengan yang di bawah, ini ada X kurang 3, ini X tambah 3, ini dapat kita keluarkan minusnya di luar sehingga fungsinya menjadi X kurang 3. Kalau dia sudah X kurang 3, ini dapat kita coret teman-teman. Ya, ini dapat kita coret, sama ya? Sama. Maka hasilnya minus 1 per akar X tambah 4 tambah akar 2X tambah 1. Maka nilai limit dari limit X mendekati 3 untuk fungsi ini sudah dapat kita substitusikan nilai X-nya. Kita substitusikan nilai X-nya 3 menjadi minus 1 per akar 3 tambah 4 tambah akar 2 kali 3 tambah 1. Maka hasilnya minus 1 per akar 7 tambah akar 7
sama dengan minus 1 per 2 akar 7. Nah ini sama-sama kita kali 7 atau sekali 7 bawah kali 7. Maka ini menjadi minus 1 per 14 akar 7. Ya, demikian ya teman-teman dengan metode mengalihkan faktor sekawan. Ya, namun sekali lagi saya ingatkan tidak selalu dia dengan mengalihkan dengan pembilangnya. Mengalihkan dengan penyebut juga bisa. Kita lihat yang mana yang lebih memenuhi. Baik, teman-teman kita akan lanjut. Nah, di sini kita akan melihat limit tak hingga, ya. Kalau dengan limit X mendekati A itu tadi gampang ya, tinggal kita substitusikan. Nah, ini bagaimana kalau dia limit tak hingga? Ada dua teman-teman. Untuk menyelesaikan limit tak hingga dari suatu fungsi aljabar, ada dua cara umum yang biasa kita gunakan. Ya, yang pertama, jika bentuk tak tentunya tak tentu, tak hingga per tak hingga. Nah ini kenapa jadi tak tentu? Karena sesuatu bilangan ini yang nilainya tak hingga, kita tidak tahu berapa nilainya. Sesuatu yang tak hingga dibagi dengan yang tak hingga, maka nilainya tak tentu. Kenapa? Biar bisa saja tak hingga ini 1000 per 1000, atau 1 juta per 10 juta, atau 1 miliar per 10 juta. Jadi kan nilainya tak tentu. Namanya juga tak hingga. Nah, untuk bentuknya tak hingga per tak hingga, ini bentuk fungsinya bentuk fungsinya adalah limit X mendekati tak hingga untuk AN kali X pangkat N tambah AN kurang 1 kali X pangkat N kurang 1 tambah AN kurang 2 kali X pangkat N kurang 2 dan seterusnya, ya, dengan dibagi dengan P kali PM kali PM kali X pangkat M tambah PM kurang 1 kali XM pangkat X pangkat M kurang 1 dan seterusnya itu sama dengan L. Nah, untuk menyelesaikan ini, jika bentuknya seperti ini, ada 3 cara. Yang pertama, nilai limit itu sama dengan 0 jika dan hanya jika nilai N lebih kecil dari M. Ini yang dimana maksudnya ya? Yang di bawah atau yang di atas? Ya, tentu saja yang di atas ini. Jika pangkat tertinggi yang di sini itu lebih kecil dari pangkat tertinggi yang di sini, penyebutnya, maka nilai limitnya sama dengan 0. Paham ya, teman-teman? Jika saya ulangi ya, jika pangkat tertinggi untuk fungsi pembilangnya ini lebih kecil dari pangkat tertinggi untuk fungsi penyebutnya ini, maka nilai limit sama dengan 0. Yang kedua, nilai limit itu sama dengan A per P, ya. Nilai koefisien, ya, per nilai koefisien di sini ya, A per P, jika dan hanya jika nilai N sama dengan M, ya. Artinya jika nilai pangkat tertingginya ini sama dengan nilai pangkat tertinggi di sini, maka nilainya A per P. Dan yang ketiga, limit tak hingga jika dan hanya jika nilai N lebih besar dari M. Ya. Jika pangkat tertinggi dari sini, N ini lebih besar dari pangkat tertinggi yang di sini. Maka nilai limitnya sama dengan tak hingga. Nanti akan kita lihat contohnya supaya kita lebih paham. Dan yang kedua, bentuk tak tentu. Ya. Tak tentu tak hingga dikurang tak hingga. Ini juga tak tentu teman-teman. Kita nggak tahu tak hingganya itu berapa. Ya. Maka jika ada soalnya limit X limit X mendekati tak hingga dari akar AX kuadrat tambah BX tambah C kurang akar
Px kuadrat tambah Qx tambah R sama dengan L. Ya, untuk menentukan limitnya ini, limit ini bernilai minus tak hingga jika dan hanya jika nilai A lebih kecil dari P. Ya, nilai A di sini lebih kecil dari P. Dan yang kedua, nilai limit itu sama dengan B kurang Q per 2 kali akar A jika dan jika A sama dengan P. Ya, nilai koefisien yang di sini sama dengan nilai koefisien di sini. Maka kita gunakan rumus yang B kurang Q per 2 kali akar A. Dan yang ketiga, nilai limit itu sama dengan tak hingga jika dan jika A lebih besar dari P. Ya, paham ya teman-teman? Nah, mari kita lihat contohnya. Bagaimana menyelesaikan limit tak hingga tersebut. Contoh yang pertama, limit X mendekati tak hingga dari 4X kuadrat kurang 6X tambah 1 per 2X kuadrat tambah 7X. Nah, ini teman-teman, untuk menyelesaikan ini, kita gunakan dengan cara membagi dengan pangkat terbesar. Ya, pangkat terbesar ini adalah X kuadrat. Maka semua ini harus kita bagi dengan X kuadrat. Kalau ini kita bagi X kuadrat, ya, ini menjadi 4X kuadrat kurang 6X tambah 1 per X kuadrat per 2X kuadrat tambah 7X per X kuadrat. Nah, hasilnya adalah limit X mendekati tak hingga 4X kuadrat per X kuadrat kurang 6X per X kuadrat tambah 1 per X kuadrat per 2X kuadrat per X kuadrat tambah 7X per X kuadrat sama dengan limit 4 kurang 6 per X tambah 1 per X kuadrat per 2 tambah 7 per X. Nah, kalau sudah begini teman-teman, ini dapat kita substitusikan. Ya, untuk limit X mendekati tak hingga dari 4, hasilnya 4. Kalau dia untuk 6 per X, hasilnya 0. Untuk 1 per X kuadrat, hasilnya juga 0. Per 2 tambah untuk 7 per X, hasilnya 0. Hasilnya hasilnya 0. Nah, harus diingat ya teman-teman, bahwa nilai limit X mendekati tak hingga untuk 1 per X itu sama dengan 0. Ya. Maka nilainya adalah 4 per 2 sama dengan 2. Ya, maka nilai limit X mendekati tak hingga untuk fungsi 4X kuadrat kurang 6X tambah 1 per 2X kuadrat tambah 7 hasilnya adalah 2. Nah, ini dengan cara kita membagikan dengan faktor dengan pangkat terbesar. Nah, kalau kita gunakan dengan rumus tadi, kalau kita ingat, ya, ini pangkat terbesar untuk yang di atas sama dengan pangkat terbesar yang di bawah. Maka caranya bagaimana? Ya, tinggal kita bagi saja koefisien yang pangkat terbesar yang di atas bagi koefisien dengan pangkat terbesar yang di bawah. Berarti 4 bagi 2 sama dengan 2. Nah, begitu cara simpelnya ya teman-teman. Nah, yang berikut contohnya, limit X mendekati tak hingga untuk 4X pangkat 3 kurang 5X pangkat 2 tambah 2X kurang 1 per 5X pangkat 3 tambah 14X pangkat 2 kurang 2X tambah 2. Ini hasilnya 45. Kenapa? Ya, pangkatnya kan sama, yang di atas dengan yang di bawah. Sudah, kita tinggal bagi saja 4 per 5. Ini hasilnya. Ya. Kalau dia limit X mendekati tak hingga, untuk X pangkat 3 tambah 2 X per X pangkat 2 tambah 1. Ini kan yang di atas nilai pangkat tertingginya lebih besar dari pangkat tertinggi yang di bawah. Maka hasil limitnya adalah tak hingga.
Ya, kita harus ingat ciri-cirinya teman-teman. Nah, contoh yang berikut. Limit X mendekati tak hingga untuk akar X kuadrat tambah X tambah 1 kurang X kuadrat tambah 2X sama dengan. Nah, masih ingat tadi rumusnya kan teman-teman, di mana A di sini sama dengan A yang di sini. Ya, nilai A di sini kan sama dengan P di sini. Nilainya sama-sama 1. Maka dapat kita gunakan rumus B kurang Q per 2 kali akar A. Ya. Maka hasilnya adalah 1 kurang 2 per 2 kali akar 1. Hasilnya sama dengan minus setengah. Dan yang kedua adalah limit X mendekati tak hingga untuk fungsi 2X kuadrat kurang X tambah 5 kurang 4X pangkat 3 kurang 1. Nah, kita lihat teman-teman. Di sini pangkatnya sudah berbeda. Ya. Sini juga P-nya sudah tidak sama. Ya, di mana A lebih kecil dari P. Ya, ini 4X pangkat 3. Di sini 2X pangkat 2. Nah, ini sudah berbeda teman-teman. Nilai P-nya dengan A-nya lebih kecil nilai A. Maka nilai fungsinya adalah limit X mendekati hingga adalah minus tak hingga. Oke, demikian dulu teman-teman untuk limit fungsi aljabar. Teman-teman akan lebih paham lagi jika banyak mengerjakan contoh-contoh limit. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga ini berguna bagi Anda. Terima kasih.